Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat hebat Matsal Surba. Kali ini kalian berjumpa lagi dengan saya, Ibu Kris Monika Eva Erianti, dalam mata pelajaran Seni Budaya materi Teknik Menggambar Ragam Hias pada Bahan Tekstil. Nah, sebelum kita masuk ke kompetensi dasar, seperti biasa, marilah kita berdoa agar pelajaran pada pagi hari ini dapat diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Baik, sekarang kita masuk ke kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar pada pelajaran kali ini sama dengan seperti sebelumnya, yaitu memahami penerapan ragam hias pada bahan buatan. Kemudian masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak dapat mampu memahami teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Jadi hari ini anak-anak belajar tentang teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Jadi kita berusaha memahami bersama-sama. Baik, seperti biasanya sebelum kita masuk ke materi, ini ada relevansi materi dengan ayat Al-Quran yang terdapat di surat Al-An'am ayat 99. Ibu bacakan. Dan dialah yang menurunkan air hujan dan langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuhan-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebur-ngebur anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima dengan serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pulalah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini ayat ini juga menerangkan tentang keindahan, tentang apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk flora. Nah, di sini kita sebagai manusia perlu menjaga keindahan atau segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa mengembangkannya, kemudian kita juga bisa merenunginya dengan jalan menciptakan keindahan-keindahan lain. Seperti mengamati segala sesuatu yang merupakan ciptaan Tuhan, baik itu tumbuhan, kemudian mengekspresikannya dalam bentuk karya seni rupa. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Nah, seperti materi sebelumnya, anak-anak pasti sudah tahu kan apa ragam hias itu dan apa tekstil. Nah, dalam menggambar ragam hias pada tekstil memerlukan beberapa teknik, dan di sini ada banyak sekali macam-macam teknik. Seperti misalnya ada sulam, kemudian ada batik, sablon, tenun ikat, bordir, lukis, dan songket. Jadi ada banyak sekali macamnya. Jadi tidak hanya kita menggambar manual atau menggambar yang di printing itu. Nah, Ibu perkenalkan teknik yang pertama yaitu teknik sulam. Nah, kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, itu sangat cantik sekali ya. Di situ ada ragam hias flora yang diterapkan pada kain, jadi pada tekstil. Nah, teknik sulam sendiri itu merupakan teknik menghias kain yang dikerjakan dengan tangan atau manual, yang lebih populer dengan sebutan menyulam. Jadi di sini anak-anak pasti sudah tahu kan, biasanya ibu kita rajin menyulam, atau biasanya ibu-ibu itu suka sekali dengan kerajinan menyulam ini. Jadi nanti anak-anak selain bisa mengetahui juga bisa mempraktikkan sendiri di rumah. Jadi ini menggunakan benang, biasanya menggunakan benang jahit atau benang wol, kemudian menggunakan tatakan. Nah, tatakan ini berfungsi untuk meregangkan kain agar tidak lemas. Jadi untuk sulam ini biasanya perajin menggunakan desain-desain ragam hias flora karena lebih indah dan lebih cantik seperti itu.
Selain itu, biasanya juga dikombinasikan dengan ragam hias fauna. Nah, ini pasti anak-anak sudah tidak asing lagi karena sudah banyak kita temukan di kehidupan sekitar kita. Ini ada sablon. Jadi, teknik yang kedua yaitu teknik sablon. Nah, teknik sablon ini juga disebut dengan teknik grafis cetak saring yang merupakan salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar dengan kerapatan tertentu. Jadi ketika kita mencetak suatu gambar, misalnya kita mau mencetak suatu ragam hias flora atau fauna, nah kita bisa memanfaatkan teknik sablon ini. Tentunya dengan skill atau kemampuan yang sudah diberikan. Nah, kemudian kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini kelihatannya gambarnya lebih ke geometris itu ya. Tapi di sini kita perhatikan gambar paling kiri. Di situ ada ragam hias yang diadopsi dari bentuk manusia dan bentuk hewan. Jadi di situ ada ragam hias yang digayakan kemudian menjadi motif pada tenun ikat. Nah, ini merupakan salah satu kain tradisional asli Indonesia dan pembuatannya itu masih manual menggunakan tangan. Tenun ikat atau kain ikat merupakan kriya tenun Indonesia berupa kain yang ditenun dari helaian benang pakan atau benang lungsi yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam zat warna alami. Jadi ini pembuatannya secara manual dan ini motif-motifnya biasanya diadaptasi dari lingkungan sekitar seperti di sini ya. Di contoh ini ada motif dari manusia, kemudian juga ada motif dari hewan, kemudian ada motif tumbuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya dalam menerapkan ragam hias ada teknik bordir. Nah, ini teknik yang juga bisa kita manfaatkan untuk menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Nah, seperti pada gambar, anak-anak pasti sudah tahu kan, biasanya ada di mukena ibu kita atau di mukena kita atau di baju lebaran kita. Biasanya itu banyak hiasan-hiasan dari benang kemudian membentuk suatu bentuk, misalnya di sini ada bunga, ada bentuk kucing, ada bentuk tumbuhan, sulur-suluran. Nah, ini merupakan hasil karya dari teknik bordir. Jadi untuk teknik bordir ini hampir sama dengan menyulam. Akan tetapi perbedaannya, untuk menyulam kita menggunakan tangan secara manual. Tetapi untuk bordir kita menggunakan bantuan mesin bordir. Selanjutnya ada songket. Nah, songket ini merupakan jenis teknik pembuatan kain tenun dengan cara menambahkan hiasan benang emas atau benang perak pada jalinan benang pakan atau benang lungsi dengan cara menyungkit benang-benang tersebut. Nah, songket ini juga merupakan salah satu kerajinan Indonesia. Jadi di motifnya terdapat beberapa ragam hias, seperti contohnya ada ragam hias yang diadopsi dari flora, kemudian ada juga ragam hias berbentuk geometris. Nah, teknik menyungkit benang hias tambahan ini yang kemudian dikenal dengan nama songket. Jadi songket itu hampir sama dengan tenun yang tadi. Tapi perbedaannya ada teknik menyungkit. Jadi ada tambahan teknik menyungkit benang emas atau benang perak pada jalinan benang pakan dan benang lungsinya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada lukis tekstil. Nah, lukis tekstil ini sekarang sedang marak digemari oleh kaum muda dan oleh wirausahawan. Karena apa? Tekniknya yang mudah, kemudian kita juga bisa berekspresi sesuai dengan keinginan kita, kemudian juga terlihat lebih menarik serta lebih bernilai daripada cetak sablon. Nah, untuk lukis tekstil ini juga diperlukan kemampuan tangan, kemudian juga bahan-bahan khusus seperti cat yang khusus untuk melukis di atas kain yang tahan untuk dicuci dan disetrika. Jadi ketika kita mencucinya atau menyetrikanya itu gambarnya tidak rusak, seperti itu. Nah, hari ini anak-anak silakan mengerjakan soal yang Ibu berikan. Kerjakan soal berikut di buku tulis. Untuk yang nomor 1, yang pertama, sebutkan macam-macam teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Tadi sudah disebutkan, silakan disebutkan kembali. Kemudian, apa perbedaan teknik sulam dan bordir? Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan perbedaan antara teknik sulam dan teknik bordir.
kira-kira teknik apa yang menurut kamu paling mudah dilakukan dan apa alasannya? Dari sekian banyak yang Ibu terangkan tadi, kira-kira jika kalian ingin membuat suatu produk, nah kira-kira teknik apa ya yang paling mudah dilakukan dan kenapa alasannya? Selanjutnya, kira-kira teknik apa yang menurut kamu paling sulit dilakukan dan apa alasannya? Soal nomor 1 ditulis di buku tulis, dipotret, kemudian di-share di Google Classroom. Soal yang kedua, kemudian buat portofolio gambar hasil karya teknik lukis tekstil. Kumpulkan gambar sebanyak-banyaknya. Soal nomor 2 dikerjakan di Microsoft Word, kemudian share di GC. Sebelum pelajaran pada hari ini berakhir, Ibu akan menyampaikan tentang kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama yaitu penerapan ragam hias pada bahan tekstil dilakukan dengan teknik yang berbeda-beda. Misalnya, teknik sulam, batik, sablon, tenun ikat, lukis, bordir, dan songket. Kemudian selanjutnya, penerapan teknik penggambar pada tekstil berdampak pada karakter hasil karya yang diciptakan. Jadi, setiap teknik menggambar pada tekstil yang berbeda-beda juga menghasilkan keindahan dan karakter yang berbeda. Demikian kiranya pelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian sekian dari Ibu dan terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan WhatsApp Ibu di nomor yang tertera. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.